Kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sangat senang di dalam hadirat Tuhan pada waktu yang sangat indah ini Amin. untuk menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan kita, Juru Selamat kita, karena Dia terlebih dahulu membuat hati kita dengan senang untuk memuliakan namanya. Haleluya. Kita sangat mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Dari Dialah sumber segala sesuatu yang sempurna, yang tumbuh di dalam pikiran dan palungan kita ini, sehingga berbual-bual seperti mata air yang tidak berkesudahan. Dan tidak ada yang namanya musim kemarau, ya, dan tidak ada yang namanya musim hujan sehingga menjadi besar air itu keluar dari dalam batu tersebut, tetapi Dia netral. Haleluya. Tidak memandang segala hal-hal yang berasal dari segala sumber untuk mengganggu aktivitasnya, mengganggu mengganggu nadanya, mengganggu secara fisik apapun itu yang berasal dari berbagai jenis waktu. Tetapi kita tahu bahwa ketika air itu keluar dari batu karang, dia selalu normal, sederhana, ya, dan tidak kadang turun dan tidak kadang naik. Haleluya. Dan itulah rencana Tuhan di dalam hidup kita, sebagaimana firman memantulkan kemuliaan, memantulkan sinar kemuliaan Tuhan dari palungan kita ini, dari mulut kita ini, ya, dan tidak kadang rendah dan tidak kadang tinggi, tetapi karena firman Tuhan adalah sederhana. Haleluya. Selalu netral seperti tali gitar, dan tidak kadang kendor dan tidak kadang terlalu tinggi, ya. Di dalam kesederhanaan itulah tumbuh kesempurnaan. Sehingga satu jenis batu utama itu dari iman sampai kasih ke saudara-saudara, sehingga semuanya bekerja sama di setiap zaman-zaman gereja, sehingga di akhir zaman ini semuanya terbentuk dari iman sampai kasih ke saudara-saudara, karena tidak ada lagi zaman yang lain selain daripada zaman Laodikia yang suam-suam kuku ini. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana berlangsungnya peristiwa yang sangat modern, tetapi dinamakan itu zaman modern. Zaman ini adalah zaman modern, tetapi sangat merusak pikiran otak manusia, sehingga manusia banyak depresi, ya, dan mengakibatkan menjadi seorang gila. Ada yang terlalu kaya, ada yang terlalu miskin, ada yang terlalu pintar, ada yang terlalu bodoh. Dan susah didapati orang-orang yang sangat netral. Tetapi orang-orang yang netral adalah mempelai wanita. Haleluya. Yang hidup di dalam kesederhanaan. Nggak pernah mempelai wanita memikirkan bagaimana caranya untuk meraih sebuah pesawat atau jet, ya, atau rudal, atau senjata laras panjang, atau bom, apapun itu. Hanya ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita benar-benar siap sedia di pada hari kedatangan Kristus datang kedua kalinya. Amen. Kita menjadi siap sedia dan menyongsong Tuhan di angkasa. Amen. Itulah standar bagi mempelai wanita. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana tentang peristiwa yang sedang berlangsung di zaman ini, di mana-mana perang. Itu bukanlah sebuah sekedar mainan, itu adalah keseriusan, dan itu tepat pada zaman ini.
Dan Tuhan melihat dan membiarkan semuanya itu terjadi sesuai dengan kitabnya Tuhan, sesuai dengan malaikat. Sudah saatnya malaikat yang ketujuh mengumandangkan suaranya, dan suara Allah itu diperdengarkan kepada umat pilihannya. Sehingga meterai sesuai dengan kita bahas minggu kemarin, sehingga meterai ketujuh akan segera tiba saatnya. Haleluya. Dan antara meterai ke-6 ke-7 di celahnya, ya sudah hampir tiba saatnya. Jadi kita tidak perlu terheran-heran untuk melihat peristiwa yang sedang berlangsung di zaman ini. Tetapi Tuhan harapkan bagi mempelai wanita, jangan tidur. Haleluya. Jangan tidur. Karena kita melihat bagaimana tentang 5 tahun atau 6 tahun yang sudah lampau. Bahkan di zamannya Nabi tahun 1963. Kita bayangkan, nggak terasa sampai tahun 1963, sekarang 2026. Berarti sudah berapa tahun? 63 tahun berlalu. Kalau sudah 63 tahun berlalu, dan sejak zamannya Nabi tampil di bumi, ya, membawakan pesan keselamatan bagi mempelai wanita. Kita melihat perkembangan zaman dari zaman 1963 sampai 2026. Haleluya. Jadi kalau kita melihat hal-hal itu terjadi sampai zaman yang canggih ini, yang modern ini, lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tentang perjalanan hidup kita di zaman modern ini? Babilonia yang modern, Mesir yang modern. Di dalam perjalanan hidup kita ini, dan kita melihat bagaimana tentang Mesir yang sudah lampau di zamannya Firaun dan juga di zamannya Babylon. Sehingga sudah banyak antar negara sekarang yang menjadi sok-sokan. Padahal mereka tidak tahu bagaimana sikap Firaun di zaman dulu. Bagaimana tentang perpolitikan mereka. Dan memperbudak Israel selama 400 tahunan. Haleluya. Mereka sukses. Kelaparan di mana-mana, maka orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain mendapatkan makanan hanya ada di Mesir. Dan semuanya itu tidak tuntas kalau bukan tanpa kami, itulah pikiran dan hati mereka. Dan mereka gagal untuk melihat siapa dirinya, seorang utusan pada zamannya tersebut, yaitu di masa pada kelaparan. Mereka gagal untuk melihat Yusuf. Dan juga mereka gagal siapa Musa. Sehingga mereka bekerja keras terus untuk melakukan tindakan politik. Tetapi kita lihat, ada suatu hal yang tidak dapat diketahui oleh semua orang, bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Itu bukan ketepatan. Tetapi untuk supaya bangsa Mesir melihat kekuasaan Allah, Sang Pencipta langit dan segala isinya, dan benar-benar mereka melihat maut sedang menanti di hadapan mereka. Haleluya. Kita tahu ada di antara kedua belah pihak, Israel dan juga Mesir, sama-sama melihat maut ada di hadapan mereka. Bukankah ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka sedang melihat maut di hadapan mereka? Apakah itu? Ketika mereka hendak mau menyeberangi laut tersebut, maka
mereka tidak harapkan sebagian bahwa mereka akan selamat, melainkan mereka akan terbunuh di dalam lautan tersebut. Mereka tidak duga, ya, tidak sangka bahwa laut itu bisa terbelah dan mereka bisa menyeberang ke seberang sana. Jadi artinya mereka akan mati di dalam lautan itu oleh karena ya orang Mesir sudah datang untuk menyerbu mereka. Pada siapa mereka mengadu? Pada siapa mereka berteduh? Pada siapa mereka berteriak? Hal yang sama juga dia bagi kita di akhir zaman. Ketika maut sudah mengintip di hadapan kita, maka kita akan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Haleluya. Tetapi kita lihat, ketika Allah mengeraskan hati Firaun untuk suatu maksud, untuk supaya mereka mati di tengah laut, ditelan maut, yang dimana tidak ada keselamatan baik secara jiwa dan fisik di sana. Itu yang perlu kita pahami. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini Kau berikan bagi kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan memberikan Tuhan pewahyuan lebih lagi kepada kami, sehingga kami dapat Tuhan mengerti akan segala sesuatu yang sedang berlangsung di muka bumi Tuhan. Dan mata kami Tuhan sudah Engkau gantikan Tuhan menjadi mata Raja Wali yang tajam untuk melihat hal-hal yang sedang berada di dunia ini Tuhan. Dan juga Tuhan sayap Raja Wali untuk siap terbang, karena Engkau sudah memberikan makan rohani pada musimnya zaman ini Tuhan, untuk siap kami berdandan sebagaimana mempelai wanita berdandan bagi suaminya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan akan segera datang untuk kedua kalinya, untuk membawa kami kepada kekekalan itu Tuhan, yang tidak berkesudahan Tuhan. Sehingga malaikat yang ketujuh membawakan pesan kepada kami Tuhan, dan dia disertai oleh tiang api yang sama yang datang kepada Musa dan juga Paulus Tuhan. Dan juga awan supernatural yang ada di awan Tuhan, yang menampakkan diri kepada semua orang Tuhan, bahwa benar-benar inilah tanda akhir zaman, bahwa kedatangan-Mu sudah hampir tiba saatnya Tuhan. Berbahagialah orang yang sedang menantikan Engkau dan melakukan setiap pesan firman-Mu pada zamannya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur bahwa pohon tersebut Tuhan sudah memiliki buah yang matang, dan juga untuk siap Tuhan dituai Tuhan, dan menjadi benih yang kekal. Karena kami sudah ada dalam pikiran-Mu Tuhan sebelum dasar dunia ada. Sekalipun dunia ini Tuhan sangat benci kepada kami, tetangga-tetangga, keluarga siapapun Tuhan yang sangat membenci kami Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu mujizat akan nyata di hadapan kami. Karena kami tahu bahwa inilah saatnya yang terang di waktu senja ini Tuhan membuka sebuah pintu untuk supaya masuk kami ke dalam sebuah rumah, yaitu rumah-Mu sendiri Tuhan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Sebagaimana kami teringat di zamannya Nuh, bahwa perlambang bahtera adalah Engkau sendiri Tuhan. Tidak ada kegelisahan dan tidak ada Tuhan orang yang lapar di sana, melainkan segala sesuatu Engkau berikan keperluan bagi mereka Tuhan, karena mereka Tuhan berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kesusahan besar yang akan berlangsung untuk melanda Tuhan dunia ini Tuhan, dan Engkau akan menghancurkan dunia ini dengan sekejap mata. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum tribulasi terjadi, kami yang sudah Tuhan Engkau bawa ke dalam sebuah istana yang nyaman Tuhan. Dan sebentar lagi akan turun Yerusalem yang baru. Di sanalah Engkau dengan kami memiliki hidup dan sukacita yang kekal. Terima kasih Yesus.
Diberkatilah Tuhan orang-orang yang haus dan lapar akan firman-Mu di setiap waktu Tuhan. Dan merindukan Engkau di setiap saat Tuhan. Dan mengandalkan Engkau di dalam hidupnya kemanapun ia pergi. Karena kami tahu barang siapa mengandalkan Engkau Tuhan, dia akan terlindung oleh segala malapetaka dan bahaya. Dan apapun itu jenisnya Tuhan yang berasal daripada dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Mau menyucikan segala kesalahan kami Tuhan. Dan membawa kami menjadi naik kepada level yang paling tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah memberikan cerminan kaca di depan kami. Untuk supaya kami dapat melihat Tuhan siapa diri kami Tuhan. Kami tahu diri kami ini tidak berarti kalau tanpa Engkau. Engkau adalah batu utama itu Tuhan. Engkau adalah pohon itu sendiri Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kehidupan daripada Engkau sendiri dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hati kami. Jangan kami biarkan Tuhan digoncang oleh dunia ini. Biarlah kami selalu bertegak berdiri seperti pria yang sejati Tuhan. Laskar-laskarmu di zaman dulu Tuhan. Menjadi orang-orang yang siap berjuang Tuhan untuk melawan hal-hal yang berasal daripada si setan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara-saudari kami yang kami kasih dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau menyatukan kami di dalam satu ikatan kasih-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan. Bila ada sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan. Bila lemah tuh, biarlah Tuhan menguatkannya. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Kita selalu semangat dan bersuka cita sekalipun dunia sedang mengintip. Dengan mata kita yang tajam dan pikiran kita yang cerdas untuk melihat hal-hal yang sudah berlangsung di zaman ini. Haleluya. Karena banyak sebuah tipuan, manipulasi, sandiwara, dongeng. Ya. Kita melihat perang antara Iran dan Amerika dan juga Israel. Mereka sedang berperang secara politik. Tetapi semuanya itu Tuhan biarkan. Haleluya. Ketika kita melihat bagaimana tentang Iran, kalau kita pergi ke negara mereka, maka mereka sangat saleh. Punya kerudung yang sangat rapat. Pakaian yang sangat indah. Apa yang sedang terjadi bagi mereka? Tetapi ketika kita melihat bahwa anak-anak mereka atau orang-orang atau petinggi-petingginya yang sedang berada contohnya contohnya atau di Jepang atau di India atau di negara-negara yang lain, kita lihat bagaimana gaya mereka. Pakaian mereka seksi, pakaian mereka mewah. Dan kita melihat semuanya itu dongeng. Tetapi ketika mereka kembali ke tanah air mereka sendiri, pakaiannya sangat baik. Memakai jilbab itu sangat rapat. Ya, pakaiannya pun kita melihat pakaiannya dengan sopan. Tetapi ketika mereka berada di luar sana, dan mereka gagal untuk melihat siapakah bangsa Israel.
Dan mereka tidak dapat memahami siapakah sebenarnya Amerika Serikat. Kalau sudah berbicara Amerika Serikat, kita sudah paham. Haleluya. Kalau kita sudah melihat Roma, kita sudah paham. Apakah masih bisa kita dipolitiki? Tetapi kalau kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan, dari firman zaman ini, maka kita akan segera cepat bisa dapat berdaya. Gak penting kita melihat orang-orang yang lain, gak penting kita melihat negara-negara yang lain, kita cukup melihat tetangga kita. Ketipu gak? Dengan sandiwara. Haleluya. Karena kita tahu bahwa penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, kuda hitam, dan kuda abu-abu itu melakukan hal yang sama. Hanya mengganti topeng saja. Seolah-olah tidak ada lagi trik atau sulap permainannya Ahab dan Isabel zaman ini. Tetapi kita tahu sulapnya Isabel dan Ahab masih berlangsung tetapi zaman ini. Bukankah kita tidak tahu masih selalu penuh dengan anggurnya si Isabel, dengan juga orang-orang yang sedang mabuk dari minum cawan anggurnya si Isabel di zaman ini? Apakah cawan si Isabel yang penuh dengan anggur sudah hilang? Tidak. Itu masih tetap terhidang di atas meja. Haleluya. Dan banyak yang sudah mabuk anggur dari cawannya Isabel di zaman ini. Petinggi-petinggi, yang sudah terkenal di berbagai negara. Mereka tanpa sadar untuk memikirkan itu. Tetapi kembali lagi kepada yang saya katakan tadi, bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Untuk supaya semuanya itu terjadi, karena bumi ini sudah saatnya akan tiba. Dunia ini sudah panas. Sudah diambang pintu. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa restrukturisasi berlangsung di zaman ini. Kecanggihan zaman, kecepatan zaman, perubahan atau perancangan di berbagai negara sudah semakin canggih. Kalau kita tidak melihat dan memikirkan sebuah pohon yang sedang bertumbuh, dan sehingga ada sesuatu di rantingnya itu menghambat, atau sebuah jamur atau bakteri untuk mematikan rantingnya tersebut untuk supaya tidak dapat berbuah. Orang tidak paham dan tidak gagal untuk melihat apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang terjadi di pertengahan tersebut. Haleluya. Sehingga orang-orang pun gagal untuk melihat kehidupannya, perjalanannya, sehingga gitu-gitu aja dari A sampai Z. Tidak ada perkembangan. Secara jasmani tidak ada perkembangan, apalagi secara rohani. Mereka gagal. Itulah sebabnya orang-orang yang dalam pesan tidak perlu diajari sebenarnya. Karena khotbah-khotbah sudah lengkap dan tinggal baca dan tinggal dengar. Apakah harus perlu diajari untuk memakai waktu selama 24 jam? Haleluya. Dan tidak tahu apa yang menghambat hidupnya, apa yang menghambat dirinya, sehingga dia tidak mengerti dan tidak memahami
bahwa hidupnya di situ-situ aja. Tidak melihat apakah ada jamur, apakah ada bakteri. Ketika sumber dari kehidupan dari batangnya tidak mengalir sampai menghasilkan buah, organisasi gagal untuk melihat itu. Yang penting punya jabatan, yang penting punya kekayaan. Gak ada yang melawan jabatan dan kekayaannya si Fir'aun. Apa yang dia dapatkan? Mati di telan laut untuk mengejar bangsa Israel. Apakah dunia ini bisa mengejar kita? Gak ada jalannya itu. Tidak akan bisa. Ketika kita berdoa dan berteriak, Tuhan, tolong Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang mau kami inginkan Tuhan daripada Engkau. Apa saja yang kita minta, Dia akan berikan. Tetapi dunia gagal untuk melihat itu. Seolah-olah orang-orang percaya ketika mereka meminta, Tuhan tidak berikan. Mereka mencoba untuk menipu orang-orang pilihannya Tuhan, tetapi mereka yang tertipu. Haleluya. Jadi kalau kita tidak melihat, ya contohnya signifikan perjalanan kita, ya sifat kita, kepentingan yang sangat berarti, disitulah keterlambatan datang. Disitulah penyesalan datang. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan semuanya menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Baik secara individu, baik secara bangsa. Seperti orang Israel. Haleluya. Secara bangsa bukan berarti semua Israel diselamatkan. Tetapi bahwa berbicara secara bangsa, 144.000 sudah terpilih, berarti dari bangsa tersebut. Haleluya. Dari 12 suku, dari bangsa Israel. Bukan dari 3 suku, dari 6 suku. Karena hanya bangsa Israel lah yang terpilih dari 12 keturunan dari Yakub. Gak ada yang tersisa, gak ada yang tertinggal. Itulah disebutkan sebuah bangsa. Karena berdirinya bangsa hanya lahir dari keturunan Yakub. Haleluya. Karena kita melihat di zaman ini perubahan sangat drastis, cepat. Mereka memikirkan, mereka memikirkan politik dan perang. Karena kalau sudah terjadi sebuah perang di sini, dampaknya akan ke sini, ke negara ini, ke negara yang lain, dan ke negara yang satu. Haleluya. Contoh yang saya buat. Kalau ada seorang perusahaan yang menampung hasil bumi, contohnya seperti ubi, ya, seperti ubi. Kalau memang perusahaan itu berhenti, maka dampaknya kepada masyarakat, mereka akan jatuh miskin. Kalau memang hanya ubi saja mata pencarian mereka. Perusahaan aja ditutup, contoh. Haleluya. Hal yang sama juga kalau memang masyarakat tidak mau untuk menanam ubi tersebut, maka perusahaannya akan berhenti. Jadi bagaimana cara politik? Datanglah negara yang lain, udah bom aja lah perusahaannya itu. Kalau sudah dibom, apa yang dampaknya? Masyarakat di sana pasti mati kelaparan. Kan mudah. Gak usah repot-repot bawa senjata,
laras panjang atau senjata otomatis untuk menghabiskan semua masyarakat. Nggak perlu. Perusahaannya ditutup, maka di sana akan terjadi kelaparan ribuan orang. Haleluya. Siapakah sang raja kita, juru selamat kita? Yesus Kristus. Hanya satu yang perlu dilakukan, lakukan firman Tuhan, maka kamu selamat. Kalau Tuhan datang ini hari, maka dunia ini akan runtuh. Apakah perlu malaikat turun? Gak perlu. Hanya satu orang yang saja yang turun, yaitu Yesus. Dunia ini akan runtuh. Contoh yang saya buat tadi. Satu perusahaan saja tutup, jutaan orang kelaparan. Haleluya. Seperti itulah politik antar negara ini. Jikalau negara tahu perusahaan minyak dibom, maka dampaknya akan terjadi di puluhan negara. Akan terjadi krisis global atau kelaparan di mana-mana. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan membuat di akhir zaman ini pengajaran kepada kita dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Kalau hanya melakukan iman saja, kebajikan saja, kesalehan saja, gagal. Kalau hanya iman saja seperti zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, kalau hanya iman saja di zaman ini, gak ada artinya. Haleluya. Kalau hanya kalau hanya kereta kuda saja yang kita naiki, gak ada artinya. Kita nggak nyampe sampai ke Jakarta sana nanti. Jangan-jangan kuda itu mati di tengah jalan. Atas kita kemana? Alat transportasi jika kuda dipergunakan sekarang. Gak perlu. Udah ada pesawat. Naik pesawat aja bercepat nyampe ke sana. Haleluya. Ngapain dicari-cari hanya dipakai 3 jenis sekarang nggak nyampe. Udah layak, penting ada iman. Kan demikian firman Tuhan, ya memang. Tetapi kalau hanya iman saja tidak akan nyampe-nyampe nanti. Kepada tujuan. Di zaman dulu itu baik. Haleluya. Karena zaman ini bukan lagi yang kita hadapi bukan hanya lagi di zamannya kuda putih. Bukan lagi di zamannya Efesus. Tetapi zaman Laodikia. Sehingga tampil zaman Laodikia di zaman ini, Tuhan memberikan tepat pada akhir zaman pada waktu ini adalah zaman Raja Wali. Barang siapa yang tidak menerima, barang siapa yang tidak menerima pesan firman Tuhan pada zaman ini, jangan diharap dia bisa siap terbang. Apa yang terjadi? Apa yang diterima dalam hidupnya? Dia akan menerima penghakiman. Dia akan menerima masa kesusahan besar. Mengalami kesusahan besar di dalam hidupnya. Jikalau itu, jikalau bisa itu tidak dirasakan atau dilalui seseorang, kenapa tidak melakukan firman Tuhan pada zaman ini? Haleluya. Itulah sebabnya kita semakin ditempah oleh firman, ditempah oleh Tuhan Yesus, untuk supaya kita menjadi matang benar-benar. Dan tidak perlu lagi dipilah-pilah atau dipukul lagi ketika dia datang nanti. Hanya siap bagi pengangkatan dan pengubahan tubuh.
siap pada kebangkitan. Haleluya. Glory. Mari kita buka kitab kita. Dari Keluaran 13 ayat 20 sampai 23. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Apa yang kurang? Apakah mereka masih mengeluh? Bukankah hal yang sama yang kita terima di akhir zaman ini? Tiang api yang datang kepada utusan malaikat yang ketujuh bagi zaman Laodikia. Bagi orang-orang yang mengikuti tiang api tersebut. Dan awan supernatural dulu adalah tiang api, ya, dan juga tiang awan. Hal yang sama, ya, ketika Israel keluar daripada Mesir, dari sistem Mesir. Ketika Israel keluar dari tawanan, ketika mereka keluar daripada sistem perbudakan, hal yang sama juga kita keluar dari tawanan. Karena inilah zaman modern. Kita keluar dari tawanan modern. Ya, Mesir modern di zaman ini. Karena inilah zaman modern. Bukan seperti zamannya, ya, Firaun. Zamannya Firaun belum ada pesawat. Apakah itu bisa disebut zaman modern? Tidak bisa. Zaman ini adalah zaman modern. Mereka keluar dari pada sistem perbudakan di zaman dulu, zaman kuno, ya. Dan hal yang sama juga kita keluar di belakangnya orang Israel, keluar daripada perbudakan, daripada sistem Mesir yang modern zaman ini. Haleluya. Yang menuntun kita juga tiang api yang sama. Awan supernatural yang sama. Gak ada sejarahnya. Sepanjang perjalanan zaman gereja, ya, hanya Rasul Paulus yang melihat tiang api. Selanjutnya di zaman Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, gak ada yang dinamakan di situ, gak pernah nampak di situ tiang api dan awan supernatural. Haleluya. Yang memimpin Israel adalah tiang api dan awan juga. Yang memimpin kita mempelai wanita hal yang sama juga, tiang api dan awan supernatural. Ada yang membuka. Yang membuka adalah tiang api. Yang mengakhiri juga tiang api yang sama. Tetapi dunia atau organisasi gagal untuk melihat semuanya itu. Karena mereka sudah diselaputi dan juga dijaring oleh laba-laba dengan pengajaran yang berasal daripada
pikiran, yaitu ahli teologi. Hasil daripada olahan pikiran mereka sendiri. Bukan sumber ajaran itu berasal daripada Kristus. Haleluya. Kita lihat ini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah. Berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Di tepi padang gurun tidak ada di sana tumbuh-tumbuhan yang siap dimakan. Namanya padang gurun. Mau cari makanan apa di sana? Mau cari binatang untuk dimakan? Gak ada. Mau cari tumbuh-tumbuhan atau hasil atau buah-buahan? Gak ada di sana. Biji-bijian gak ada di sana. Namanya padang gurun. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Segala sesuatu apa yang mereka perlukan di padang gurun tersebut, Tuhan sediakan. Bagaimanakah tentang di zaman kita ini? Apakah kita sedang terlatih di padang gurun? Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, lengkap. Tetapi padang gurunnya apa? Haleluya. Padang gurunnya adalah karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Haleluya. Padang gurunnya apa? Tantangan masalah banyak. Ejekan banyak. Godaan banyak. Masa nggak punya gereja yang besar? Masa nggak bisa bergaul? Kalau anak gaul kan mantap. Haleluya. Pengikut Firaun semuanya anak gaul. Siap bertempur, siap perang lah. Tetapi mereka semua mati di tengah lautan. Mana yang perlu kita pilih? Mereka gagal untuk memahami. Ya, mereka sangka bahwa patung pahatan buatan manusia atau dari emas atau dari apapun itu bisa memberi mereka napas kehidupan dan memberi mereka makan. Patung yang tidak bernyawa bisa memberikan nyawa, nggak masuk akal. Sampai saat ini masih tetap gitu-gitu aja pikiran manusia, otak manusia. Mereka sangka bahwa patung bisa juga memberikan, patung yang tidak bernyawa bisa memberikan nyawa kepada mereka. Itulah sebabnya patung masih disembah sampai saat ini. Haleluya. Siapa menyembah patung rupanya sampai saat ini? Udah, lihat aja lah dalam Alkitab. Wahyu 17, lihat aja lah. Siapa sebenarnya Ahab itu dan Isabel? Di mana tahta mereka sekarang? Dan di manakah mereka sekarang? Oh, kamu gak jelas. Ahab kan gak ada lagi. Isabel kan gak ada lagi. Ya, fisiknya mati, spiritnya tetap hidup. Masih bekerja keras, non-stop 24 jam. Sebelum tiba saatnya Kristus datang, dia harus tetap bekerja. Selalu mengawali. Kemana terang itu datang, pergi, maka gelap akan mengikuti terus. Ketika terang itu menaburkan benih yang baik, maka gelap itu akan selalu menaburkan benih. Yaitu benih maut. Kematian. Dosa. Haleluya. Tetapi kita lihat Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam datang tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Apakah ada istilah gelap untuk menentangi hidup mereka, perjalanan mereka, menghambat perjalanan mereka? Bagaimana kita nanti kalau sudah malam?
Bisakah kita berjalan? Seperti itulah perkataan atau pikiran hati Israel. Tetapi Tuhan datang dengan tiang api untuk menerangi jalan mereka dan menuntun mereka. Artinya selalu kegelapan itu memberikan sebuah strategi untuk menarik mereka daripada terang kepada gelap. Tetapi tidak ada yang namanya bahwa gelap itu selalu menang. Gelap itu tidak berdaya. Kematian itu tidak berdaya bagi orang percaya. Karena selalu non-stop 24 jam terang itu ada. Tidak berkesudahan. Haleluya. Memberikan hati yang sejuk. Awan malam dan pada waktu malam datanglah tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Kita lihat, mereka tidak pernah kepanasan. Mereka tidak perlu berlindung di sebuah pohon yang sangat besar, namanya padang gurun. Kalau padang gurun nggak ada pohon-pohon yang besar di sana, namanya padang gurun. Tetapi Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi mereka, untuk supaya tidak kepanasan dengan terik matahari, dan selalu membawa mereka kemana tiang awan itu, mereka ke sana pergi. Kalau berhenti tiang awan, mereka berhenti. Berarti taat kepada Tuhan. Pertanyaan, mana lebih taat mereka kepada peraturan Tuhan pada waktu itu? Apakah mereka bersungut-sungut daripada peraturan Firaun? Ketika mereka ada di Mesir, jam sekian harus kerja, maka bangsa Israel harus taat kerja. Apapun yang dikatakan oleh Firaun, mereka harus taat. Apalagi orang Mesir. Bagaimana dengan aturan Tuhan? Apakah mereka bersungguh-sungguh di tengah jalan? Ya, banyak yang bersungguh-sungguh. Haleluya. Banyak yang bersungguh-sungguh. Sehingga tidak semua yang sampai ke tanah perjanjian. Inilah yang perlu kita pikirkan di zaman ini. Kalau sudah bersungut-sungut akan menerima pesan, seperti ini rupanya. Seperti ini rupanya. Seperti ini rupanya. Itu adalah sebuah gambaran bagi mempelai wanita di zaman ini. Haleluya. Kalau kita melihat saudara kita atau dimanapun mereka sedang bersungut-sungut, ya udahlah. Kita berikan sabar aja lah. Kalau mereka tidak sabar, ya udah. Mau bilang apa? Kalau mereka kerja sebagai prajurit atau seorang polisi atau tentara atau apapun itu, harus siap. Kalau berdiri selama 2 jam, mata tidak berkelip, tangan harus hormat terus, dia kan taat. Tetapi kalau sudah firman Tuhan, garut-garut kepala. Hal yang sama ketika Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka di sana taat kepada peraturan Firaun. Tetapi ketika mereka keluar untuk menyelamatkan diri mereka daripada sistem perburukan, mereka bersungguh-sungguh. Haleluya. Kita lihat di zaman ini. Itulah sebabnya kita melihat sejarah di zaman dulu. Kita tarik sejarah itu di zaman ini. Karena Tuhan selalu memberikan, selalu peduli apa yang kita perlukan setiap saat. Haleluya.
Jadi tidak ada lagi zaman yang bisa diganti, yang bisa diateraikan. Ya, kita lihat jangka waktu 5 tahun, 6 tahun. Jangka waktu dari tahun 1963 sampai tahun 2026. 63 tahun berlangsung. Zaman sudah semakin canggih, modern, sudah selalu ekspres. Tetapi kita lihat dunia ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tetapi banyak penipuannya. Banyak penipuannya. Bukankah ya? Bukankah peraturan dunia ini sangat ketat? Tetapi mereka juga yang mengingkar janji. Ketika PBB sedunia ya berunding atau merapat di sebuah negara, membuat kesepakatan dengan konstitusi, membuat sebuah perundang-undangan, kita harus begini, tetapkan perundang-undangan. Mereka tanda tangani, buat keputusan, tetapi sebentar lagi itu akan diingkar janji. Siapa kena? Ya, masyarakat yang kena. Haleluya. Kalau orang-orang tidak paham akan melihat itu pada zaman ini akan terjadi, ya, akan terjadi peristiwa menimpa dirinya. Bukan hanya dirinya saja, tetapi juga anak-anaknya. Karena dia adalah bodoh dan tidak tahu aturan dan tidak tahu jalur dan tidak tahu bahwa yang diikutinya itu adalah ya, tidak tahu dia bahwa yang sedang dia ikuti itu adalah berkelap-kelip. Haleluya. Artinya bahwa kelap-kelip itu adalah tanda kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Haleluya. Gak ada yang namanya yang senang orang-orang sedang makan di rumah, pasang lampu kelap-kelip. Gak ada yang namanya senang, mari kita berdoa sambil dipasang dulu lampunya kelap-kelip biar enak berdoa. Gak ada yang namanya itu. Yang senang memakai lampu kelap-kelip, diskotik, pub, bar, dan kafe dan lain sebagainya. Haleluya. Kita baca lagi di Keluaran 14. Keluaran 14 ayat mulai dari ayat 1. Keluaran 14 mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikianlah katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Midol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat
di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Besar. Tuhan akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan tetap dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kita lihat, siapakah yang mengubah pikiran dan hati mereka? Adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, untuk melakukan, untuk supaya mereka berbalik hati. Ketika Firaun mengizinkan Israel keluar dari Mesir, apa yang dikatakan? Segala hartamu dan bendamu dan emasmu apapun itu bawa semua. Haleluya. Tetapi ketika mereka berada di Mesir, Firaun berkata, diperintahkan semua prajurit, kumpul semua emas rakyat, untuk supaya kita buat sebuah patung dari emas sebagai Allah kita. Dan semua memberikan emas masing-masing. Tetapi ketika tiba saatnya, maka Firaun berkata, mengambil keputusan, semua harta bendamu, baik ternakmu apapun itu, bawa semua. Satu waktu yang tertentu, dia berpikiran seperti itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan pikiran Firaun. Semua apa yang dimiliki oleh Israel dikasih untuk dibawa pulang ke negerinya sendiri. Tetapi ketika Allah mengeraskan hati Firaun, kembali lagi dia mau mengejar. Tadi sudah, bahkan semua benda-bendanya mereka sudah diberikan, dipersilakan dibawa mereka semua. Tetapi ketika Tuhan lagi mengeraskan hati Firaun, berbalik lagi hatinya untuk mengejar mereka. Siapa yang buat? Adalah Allah yang mengeraskan hati Firaun kembali. Tadi sudah berlapang hati, berlapang dada, apapun itu, semua dipersilakan dibawa. Siapa yang merubah hatinya? Allah sendiri. Amin. Kita lihat. Bukan semudah itukah memberikan semua harta-harta Israel untuk dibawa pulang? Padahal ketika mereka berada di sana tidak ada apa-apa untuk diberikan upah kepada mereka. Haleluya. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Apakah kita lihat ini? Apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi? Tuhan sendiri yang melakukannya. Kalau memang hanya hasil pikiran mereka, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Haleluya. Sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya akan kepulangan kita. Sesuai dengan Wahyu 18, kalau nggak salah, pisahkan dirimu dari antara mereka. Sudah tiba saatnya kita keluar,
dari perbudakan. Seperti yang saya katakan, dari perbudakan Mesir modern di zaman ini. Haleluya. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Inilah mereka yang sangat takut dan taat kepada perintah seorang raja. Ya, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hairot, di depan Bat Jefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Mesir menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini kematian sudah dekat. Perang sudah dekat. Kepada siapa lagi kita berseru kalau bukan kepada Tuhan? Kepada siapakah mereka ini berseru kalau bukan kepada Tuhan? Itulah sebabnya akhir zaman ini, zaman yang hampir gelap gulita ini, biarlah kita berseru-seru kepada Tuhan. Dia berikan segala sesuatu apa yang kita inginkan. Haleluya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Kita lihat ini. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Di padang gurun ini, apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik lagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bukankah mereka bersungguh-sungguh? Bukankah mereka menyesal? Dan tidak mengerti karena maut sudah ada di depan mereka. Dan tidak ada jalan keluar lagi kelemputan mereka dari tempatnya tersebut. Karena laut sedang berada di depan mereka. Tidak ada jalan keluar. Pikiran mereka buntu. Masih di dalam iman mereka gagal. Bagaimana kan zaman ini? Apakah hanya di dalam iman saja sudah gagal? Haleluya. Mereka sudah bersungut-sungut mau kembali lagi berorganisasi. Berarti mereka percaya bahwa mereka hidup hanya ada di dalam tangan Firaun saja. Mereka gagal dan tidak memahami siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Padahal mereka sudah diberikan segala sesuatu apa yang mereka perlukan. Tiang api, tiang awan, hal yang sama di zaman ini. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, ketika malaikat yang ketujuh menyampaikan pesannya kepada kita, ketika awan supernatural sedang kita lihat, ketika tiang api sedang kita lihat,
Apakah perlu bertanya-tanya, bimbang dan ragu? Haleluya. Hal yang sama yang di zaman ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tepat, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sahabatku. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Betapa indah perkataan Musa kepada bangsanya itu. Mereka tercengang-cengang dan heran. Bagaimana caranya kami tidak melihat orang Mesir lagi? Sedangkan kami tidak bisa keluar dari tempat ini. Itulah pikiran mereka. Sehingga Musa mengatakan demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berarti mereka tidak perlu berperang. Akan diam saja. Haleluya. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Mujizat berlangsung. Tanda-tanda heran berlangsung. Hanya dengan sebatang tongkat. Tetapi yang dibutuhkan, yang dipentingkan di situ adalah perlu berseru-serulah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Untuk supaya kamu keluar dari kesesatan yang tidak bisa dinalar oleh manusia, yang tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Berarti kalau hanya hasil olahan pikiran manusia diandalkan, dipergunakan, apakah itu berarti? Sangat berarti? Enggak berarti. Zaman dulu kereta kudanya Firaun sudah sangat canggih. Sudah paling itulah alat transportasi, itulah alat yang paling canggih di zaman itu. Gak ada lagi yang dibandingkan ya seperti zaman ini. Seperti zamannya, seperti jet yang pergi ke astro sana. Haleluya. Tetapi mereka duga bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan dan menentang mereka. Orang Israel tidak akan bisa luput dari hadapan kita. Itulah pikiran mereka. Padahal jauh daripada itu. Ketika mereka datang berkuda, ribuan orang. Hore! Israel nggak bisa menyeberang. Hore! Kita mendapatkan mereka lagi. Kita akan memperbudak mereka lagi. Kita akan menawan. Kita akan mereka tidak akan bisa bergerak. Lihat Tuhan mereka. Nggak bisa membebaskan mereka kan? Bodoh amat. Masa kita dibodoh-bodohi? Masa kita ditipu? Kata Firaun. Ketika mereka mau mendekat. Ya. Mujizat datang. Perkataan Musa tampil. Keluar dari mulutnya. Apa yang diucapkan Tuhan itu yang diucapkan. Sehingga mereka luput. Lolos dari tangan musuh. Jadi gak ada jalannya. Dunia ini berkuasa atas mempelai wanita. Karena kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang gagah. Dapat untuk menopang kita. Dari rawa atau dari lubang atau dari jurang sedalam apapun. Sekalipun itu jutaan kilometer jauhnya atau dalamnya jurang itu atau lubang itu. Tuhan tangan Tuhan ya bisa hanya naik sajalah. Aku ada untukku. Menarik kamu dari lubang itu.
Aku ada untuk menyeberangkan kamu ke sana. Lalu laut itu terbelah dan mereka berjalan di tanah kering sampai menyeberang ke sana. Haleluya. Apa perlu ditakutkan? Gak ada yang perlu ditakutkan. Tapi yang perlu kita lihat adalah kita harus mengikuti. Jangan sampai terlambat. Ketika jet buatan manusia sedang berlangsung begitu hitungan detik sampai ke astronot sana, ke angkasa sana, maka kita akan lebih dari situ. Haleluya. Jangan diperdaya, jangan ditipu oleh dunia ini. Dunia ini sedang kalau kita melakukan sesuatu yang salah, maka dunia akan bertepuk tangan. Tetapi kalau kita melakukan yang benar satu saja pun, maka dunia akan diam. Benci melihat. Haleluya. Kalau masalah mujizatan daerah, mereka masih tetap mengakui. Tetapi kalau firman sudah berjalan, tindakan sudah berjalan, maka mereka akan tersisih dan menyingkir dari samping kita, ya, dan melihat-lihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya harus tetap menjaga diri untuk supaya tidak tertawan satu detik pun di dalam dunia ini. Haleluya, glory. Jadi kita akan mengetahui semua rahasia-rahasia dunia ini. Kalau kita sudah mengerti rahasia Tuhan, kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, apalagi dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ngapain kamu perlu mengetahui hal-hal yang dari surgawi, yang ada di surgawi? Sehingga hal-hal yang berasal dari dunia ini kamu belum dapat mengerti. Haleluya. Apalagi hal-hal yang berasal daripada surgawi. Berarti mana lebih sulit untuk dimengerti? Berarti dunia ini sangat mudah untuk dipahami. Haleluya. Itulah sebabnya, karena luas dan lebarlah jalan untuk menuju kepada kebinasaan. Berarti terbuka. Gak ada rahasia. Apakah ada rahasia dunia ini? Gak ada rahasia dunia ini. Mau bom nuklir sebesar apapun, mereka tunjukkan untuk menakuti bangsa-bangsa yang lain. Inilah bom kami yang bisa menghantam, menghanguskan dunia ini dengan 2 detik. Setengah dunia ini kan hancur. Haleluya. Mereka menunjukkan. Jadi nggak ada rahasia di dunia ini. Tetapi bagi Tuhan, itulah sebabnya dikatakan, Tuhan tidak akan menunjukkan, tidak akan menampakkan, tidak akan memberitahukan bagi orang yang bijak, orang yang intelektual, tetapi menyatakannya bagi orang-orang kecil. Itulah kawanan kecil. Itulah mempelai wanita yang tidak terhitung di dunia ini. Tetapi kita yang benar-benar terhitung dan tertulis nama kita dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Yang akan diselamatkan kepada kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Dan sudah menyiapkan jubah yang indah, yang tidak ada dimiliki oleh manusia manapun di muka bumi. Bukan jubah seperti ini, ya, yang bisa dikoyak. Apakah kita tahu dan pernah melihat jubah itu seperti model apa? Enggak ada seorang pun yang tahu jubah bagaimana itu, ya. Karena bukan manusia
yang membuat jubah itu, melainkan Allah sendiri. Haleluya. Dia sendiri yang menenun. Dia sendiri yang menciptakan jubah itu. Tetapi kita lihat jubah buatan manusia. Anti perang dunia ketiga. Untuk supaya kita nyaman masuk di dalam laut. Di bawah dasar laut. Kita buatlah seperti ini. Benteng yang sangat bengkel yang sangat besar. Kita buatlah anti kritis. Ya, krisis, ya, dan lain sebagainya, pertahanan, di mana negara-negara sekarang berusaha untuk membuat pertahanan anti kiamat, perang dunia ketiga. Mereka ya pikir itu sudah cukup, dilindungi oleh jubah-jubah mereka, buatan tangan manusia, nggak ada arti. Haleluya. Itulah kebanggaan kita sebagai mempelai wanita di akhir zaman ini. Mau mendengarkan, mau menerima, mau bertindak. Untuk supaya kita benar-benar menjadi benih yang matang. Untuk siap dituai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Glory. Jadi kita harus memahami, bukan hanya sekedar hidup saja, bukan hanya sekedar berjalan saja, bukan hanya sekedar berkenalan sama orang-orang lain. Tetapi lihat pikirannya. Siapakah dia sebenarnya? Jangan sampai terjerumus dan jangan sampai terpikat untuk berkenalan atau berteman dengan orang-orang siapapun. Tetapi biarlah kita selalu terpikat bagi saudara-saudara kita, orang-orang siapapun yang mau merindukan firman dan mau melakukannya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini kami membahasakan firman kita. Firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, haleluya. Biarlah kita selalu memiliki hati yang haus dan lapar kepada firman Tuhan di setiap saat, sebagai alat terang bagi jiwa dan hati kita, untuk menuntun kita sampai ke tanah perjanjian kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian untuk menuntun ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya.